Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang tafsir Al-Jalalain dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala haziniha wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbik tughyana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan sungguh menambahi akan kebanyakan daripada mereka itu. Siapa mereka itu di belakang orang Yahudi. Anan menambahi ma yang diturunkan orang iyoma kepada engkau. Anyuma nyatulah daripada Tuhan engkau. Daripada Al-Quran. Akana ditambahi akan durhaku dan kafir. Karena kafir mereka itu dengan Al-Quran. Jadi orang Yahudi itu setiap turun ayat Al-Quran batambah lo kafirnya batambahlah durhaku. Sababnya tidak beriman dengan Al-Quran. Dan menjatuhkan kami pada antara mereka itu akan permusuhan dan bermarah-marahan hingga hari kiamat. Mengkobaram lo tiuk kaum daripada mereka itu ba'abar menyalahi tiuk akan yang lain. Jadi mereka Yahudi itu pun mereka tidak bersatu. Mereka pun berpecah belah. Ada yang tiga ya. Tio-tio menyalurkan mereka itu akan api bagi peperangan, artinya bagi memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'ala tio-tio itu memadamkan akan api, saya memadamkan Allah. Jadi kok kata-kata majazi lo kok menyalakan api bagi peperangan itu maksudnya tuh. Mereka ingin berperang memerangi Nabi. Jadi bagaimana pahami api? Yang dipahami gimana menyalakan api. Jadi kata-kata itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Memadamkan akan api sama dengan Allah. Maka itu artinya tio menghendaki mereka itu akan peperangan, menolak Allah akan mereka itu.
Jadi artinya rencana mereka itu selalu gagal, digagalkan oleh Allah. Dan bau sawo mereka itu pada bumi akan berbuat binasu, artinya berbuat binasu mereka itu dengan maksiat. Jadi berbuat binasu itu, berbuat kerusakan itu bukan hanya dengan secara fisik, bukan hanya sekedar hal yang merusak lingkungan seperti buang sampah sembarangan, ya enggak? Atau namanya menggundulkan hutan, membakar hutan, buang limbah pabrik, itu kan namanya merusaknya tuh. Tapi berbuat maksiat di permukaan bumi itu juga termasuk berbuat binasa. Dan baramulu Allah baramulu tidak mengasihi Allah akan orang berbuat binasa mereka itu dengan makna bahwa sungguhnya Allah balas sungguhnya mengikap ya Allah akan mereka itu, atau mengikap menyiksa ya Allah akan mereka itu. Dan jikalau bahwasanya ahli kitab bahas sungguhnya beriman mereka itu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan takut mereka itu akan kafir. Ba'alah jikalau sungguh menutup kami daripada mereka itu akan kejahatan mereka itu, dan sungguh memasukkan kami akan mereka itu akan sarugo naim, sarugo yang penuh dengan nikmat, jannatun naim. Dan jikalau bosan mereka itu bahas sungguhnya mendirikan mereka itu akan Taurat dan Injil dengan beramal dengan pada keduanya, dan setengah dari pernyuma itu anak setengahnya iman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Taurat, dalam Injil itu disebutkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan lahir seorang Nabi dari di tanah Arab, di Hijaz, di Hijaz, Makkah, Madinah. Tapi mereka itu tidak mau beriman dengan Nabi, sabab apa? Sabab ada sifat hasad di hatinya. Tidak terima ada Nabi yang lahir dari kalangan di luar bangsa Yahudi. Di sifat hasad tadilah yang membuat mereka itu tidak menerima, tidak mengamalkan atau tidak menerima ayat Taurat dan Injil. Jadi kalau kitab Allah itu, kalau satu ayat saja kita dustakan, itu sama artinya mendustakan seluruh isi kitab itu. Di dalam kitab Taurat dan Injil telah disampaikan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak mengimani, tidak menerima ayat itu, maka mereka sudah dinyatakan kafir dengan Taurat dan Injil. Dan yang diturunkan orang yang kepada mereka itu daripada beberapa kitab, daripada Tuhan mereka itu. Ba'ala jikalau sungguh memakan mereka itu daripada atih mereka itu dan daripada bawah mereka itu. Jadi kata Allah, kalau seandainya mereka itu lagi berpegang kepada kitab, mengamalkan kitab, mengimani kitab itu, yaitu Taurat dan Injil, maka Allah akan luaskan rezeki mereka. Bersabda, makan mereka itu dari ateh mereka itu dan daripada dari ateh dan dari bawah datang rezeki. Dengan bahwa meluaskan ya Allah hati mereka itu ke rezeki dan melimpahkan ya Allah dan melimpahkan dan berlimpahnya rezeki daripada tiap-tiap pihak. Dari muka, dari belakang, dari kiri, dari kanan datang rezeki. Sandang ada enggak? Dari ateh, dari bawah. Padi masak, jaguar mupiah. Enggak? Itu melin. Padi masak, jaguar mupiah. Alai.
Puke mengenai anak kabau. Tiap barandang di kualo kapa balai tiap minggu. Setengah daripada mereka itu anak setengahnya umat, artinya kaum yang muktasidah, yang pertengahan. Apa tuh muktasidah itu? Yang pertengahan beramal yo setengah yo satu kaum itu dengan yo kitab, dan barang mereka itu ba'ala barang daripada, dan mereka itu ba'ala barang siman yang beriman yo siman dengan Nabi SAW, seperti Abdullah bin Salam dan beberapa sahabatnya Abdullah bin Salam. Jadi memang ada di antara mereka itu yang beriman di kalangan Yahudi itu, dan yang masuk Islam. Tapi hanya sebagian kecil. Di kebanyakan mereka memang tidak beriman. Dan barang lo kebanyakan dari mereka itu bala barang lo sajai-jai iyo nisbah suatu, artinya suatu yang mengamalkan mereka itu kayak suatu lahnan jahe. Hai manoko Rasul, sampaikan dan engkau akan sekalian ma yang diturunkan orang yum maka pada engkau daripada Tuhan engkau. Dan jangan menyembunyikan engkau akan sesuatu daripadanya ma itu. Karena takut bahwa dicapai orang engkau dengan nan dikubanci. Jadi Nabi itu salah satu sifatnya apa? Atau sifat Nabi yang wajib bagi Nabi itu dalam akidah tabligh. Nah, tabligh itu artinya menyampaikan. Nabi menyampaikan seluruh apa yang diterima dari Allah, yang dari wahyu itu. Tidak boleh dan doaan kaji itu doh. Tentang kalau disampaikan kok jarak pemerintah Jawa, itu nak muat. Jadi baanan sesuai je selera pemerintah penguasa itu disampaikan. Kalau tidak sesuai dengan penguasa sampai itu tidak sesuai dengan sifat Nabi itu. Jadi apa yang benar itu sampaikan. Itu disebut dengan kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit. Jadi kalau menyampaikan kaji mode itu, jadi kadang-kadang kalau jamaah yo, kadang nak muahnya ke sugur kan batu. Kaji menyinggung awak sedoe engku tu. Jadi kalau nak ada nak ketujuh kan nama mani-maninya kaji tu dan. Iya, kaji itu kenapa humor-humor itu galak-galak dia tu. Tapi kalau dibaca kaji kok haram kok nak boleh kau nak boleh kau. Nak boleh ke sugur lagi. Sekarang nak boleh aja. Lakana punya kada wasa doi kan. Ini sama je punya tu juga menjaga guru-guru bagi ibarat juga menjaga yasamnya nak. Kalau juga menjaga yasam itu, kalau kan tak luko kan dapat dia. Dan padiah nak luko ya. Dibaca perkara sembayang. Bukan langsung sembayang tak tersinggung, tak tersinggung jelas sembayang. Kalau ya tidak sembahyang, tapi tersinggung, masa tersinggung, Pak. Jadi kalau dari singgungan, dari dibaca itu kaji itu tidak berubah aja dia tuh. Kalau lama-lama aja kaji itu. Jadi beda itu. Atau kaji itu ibarat, ibarat kereta api berjalan di rel. Sianan tagak, sianan tentu jam puhai. Artinya ya kalau bermasalah waktu kan naik kaji. Jadi kalau kita berpedoman kepada sifat Rasul, amanah atau arahan yang Rasul terima dari Allah, maka kita tidak boleh takut menyampaikan kebenaran itu. Tapi tentu juga dengan bahasanya tetap bahasa yang santun. Walaupun menyampaikan kebenaran yang pahit itu, tetap bahasa waktu lo. Ada hari-hari juga tuh ya, nambah boleh kan.
Ya wah mudo lah kan dia itu lah kagak lah kalau pensiunnya kan lagi kayak lo gangster. Aku ustad gak jawab deh kayak aja. Walah tutu gua aja kan. Muar. Tetap namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan kata yang baik. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran doh. Dan jika tidak memperbuat engkau artinya tidak menyampaikan engkau akan sekalian yang diturunkan oleh maka pada engkau. Ba'ala jika engkau tidak menyampaikan engkau akan risalahnya Allah. Jadi kalau anda disampaikan sadoi itu samu itu hukumnya tidak menyampaikan. Dengan ifrat dan jamak. Karena sungguhnya menyembunyikan setengahnya risalah bahwa seperti menyembunyikan sekalian risalah tadi. Semua tadi itu kalau mendustakan sebagian kitab sama hukumnya dengan mendustakan seluruh kitab. Kalau tidak menyampaikan sebagian risalah sama hukumnya dengan tidak menyampaikan seluruh risalah itu. Jadi pemalin dalam berdakwah itu memang perlu disampaikan apa-apa yang mungkin penyakit di masyarakat tuh. Contohnya masalah anak zina. Ayahnya kalau perempuan tentu ayahnya tidak sahnya, tidak boleh jadi wali. Itu kan baik tuh. Sebagian orang dia malu kok nyinyo jadi wali nenek. Bukan tak tahunya dulu anak luar nikah tuh. Nah, kalau seandainya menikah beko walinya wali hakim itu tahu kan sudah nih. Oh. Anak luar nih kira ini malu. Hanya bakareh dinyo jadi wali nih. Itu nak boleh. Itu namanya contoh dari kebenaran mesti ditegakkan. Bisa. Ia lawak malu. Nama awak pilih. Nama pilih kodoso yang akan berkelanjutan atau maindan malu dari manusia. Nama awak pilih. Biarlah dapat malu awak asalkan awak keturunan kita berasia. Kan ada itu enggak? Itu contohnya itu. Di masalah agama tadi itu enggak bisa namanya itu bakulu-kulu itu balemo-lemoh muah roh. Nah, iyalah ya. Ini penyuluh mahnya apa ujung tombak itu masalah itu. Nah, itu contoh. Termasuk juga wali itu mesti tidak fasik. Itu wali tidak sembahyang kan, hanya karehnya jadi wali. Besar. Dan baramul Allah ba'ala baramul mamalari Allah kan engkau daripada manusia bahwa membunuh mereka itu akan engkau dan ada Nabi SAW adanya di kawal orangnya Nabi sehingga turunlah yo ayat. Jadi jangan takut-takut. Aku Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad kalau menyampaikan yang pahit tadi itu mungkin ada orang yang tidak senang. Ya cara kini aku nyampaikan kebenaran kan banyak orang tidak syukur. Ada orang yang mungkin akan mengancam nyawa. Nah, dengan ya. Mama liharo. Jadi kata Allah, apa posisi aja ya. Jadi, iko satu risiko kau menyampaikan kebenaran, apalagi yang dihadapi itu berhadapan dengan penguasa. Kau mengancam akan keselamatan nyawa. Allah memberitahukan bahwa jangan takut, jangan gentar. Allah memeliharamu.
Jadi sebelum itu Nabi dikawal. Setelah turun ayat itu Nabi maka berkata Nabi, insarifu, berpalinglah kamu, mangko sungguh memelihara akan aku Allah rawahu al-hakim. Tidak perlu dengan dikawal-kawalai kata Nabi. Jangan kekawal jangan boleh. Allah sudah menjamin menjago diri Nabi. Bahwasanya Allah balas sungguhnya tidak menunjuki Allah akan kaum yang kafir mereka itu katalah yang kau ahli kitab tiado kamu baat dari ates suatu juu daripada agama yang kadibilangkan dengan yo agama. Jadi nyulai agama tapi agama tadi samonya itu jo padiampo. Nah, atau samo jo kalabuang. Padiampo itu le padi lai tapi tak bisi sangka sama jinda. Atau samo jangan timun bungkua. Lai ado, lai masuk kaguang lai tapi masuk etongan do. Dan sabu indah yang kadibilangkan dengan agama. Yang kadibilangkan yang masuk etongan. Jadi ya kamu jo kece. Tapi kata Allah itu samo jo anti membungkua, Lai masuk karung tapi masuk etongan. Lai padi tapi padi ampo. Sainggo mendirikan kamu akan Taurat dan Injil. Nah, jadi kalau kamu belum tidak berpegang kepada Taurat dan Injil, tidak mengamalkan isinya, kalian tuh bagamu sama jinda. Dan ma yang diturunkan orang ya maka pada kamu daripada Tuhan kamu dengan beramal kamu dengan padonyo tio padonyo kitab bilang dan setengah daripada ma itu anak setengahnya iman dengan aku. Dan sungguh menambahi akan kebanyakan dari mereka itu menambahi ma yang diturunkan orang yang maka pada engkau daripada Tuhan engkau daripada Al-Quran akan ditambahi akan durhaka dan kafir karena kafir mereka itu dengan Al-Quran. Maka janganlah rusuh engkau artinya rusuh engkau ateh kaum yang kafir mereka itu jika tidak beriman mereka itu dengan engkau artinya janganlah duka cita engkau dengan mereka itu. Bahwa segala mereka yang beriman mereka itu dan segala mereka yang hadu mereka itu, yang Yahudi mereka itu, mereka itu balma Yahudi, ionya nan hadu dan ionya walazina hadu itu bala baram lo kamu betada. Mana kamu betada deh? Dan Sabiun atau Sabiun satu kaum daripada mereka itu daripada Yahudi dan Nasara. Dan dibadalkan orang daripada nyemutada anan yusiman yang beriman yusiman dari mereka itu dengan Allah dan hari yang akhir. Dan mengamalkan yusiman akan salih ma'alah ba'alah man. Maka tidak jenis takui atas mereka itu dan tidak mereka itu karusuh mereka itu pada akhirat. Ba'abaramulo enggak? Ba'abaramulo maka tidak takui atas mereka itu dan tidak mereka itu karusuh mereka itu pada akhirat. Khabar mutada dan menunjukkan ateh khabar inna. Dah, sampai.